Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan masalah project planning di pertemuan kedua dengan materi menyusun project planning. Tentunya mahasiswa pernah eh, di pertemuan satu untuk menyusun kelompok, lalu juga membuat judul project planning yang memang diajukan. Ada beberapa mahasiswa yang mengajukan judulnya adalah analisis dan penyusunan project planning bisnis lumpia semur di dapur lumpia. Jadi kita lupakan dulu nama analisis dan penyusunan. Yang penting judul project planningnya adalah bisnis lumpia semur di dapur lumpia. Lalu juga di kelompok 14, itu tadi kelompok 2 ya, Kolibri. Dan juga di kelompok 14 ya. Di sini mengambil judul project planningnya adalah manajemen komunikasi project dan manajemen komunikasi project pada PT KBN Indonesia. Jadi lebih ke arah komunikasi projectnya. Lalu di kelompok 4 yaitu strategi pembuatan dan pemasaran bisnis mango sticky rice ya. Lalu juga di kelompok 5 proses project manajemen di kedai seblak asoy ya. Lalu juga ini ada kelompok 6 yaitu manajemen integrasi project pada bisnis mili krepes. Di kelompok 9 yaitu rancangan ruang lingkup project planning usaha minuman sari buah honje. Lalu juga di kelompok 11 ya, yaitu biaya project pada bisnis sisa food dan merchant. Di sini kelompok 15 yaitu manajemen risiko project pembangunan sistem otomasi PT Smart Home ya. Jadi beberapa nama atau usulan project planning itu untuk masalah nama atau judul boleh-boleh saja ada kata analisis, tapi yang akan kita bahas adalah ujungnya yaitu nama tempat, nama produk atau nama perusahaan. Baik, untuk judul sudah saya ACC dan yang belum silahkan dilengkapi. Nah, artinya bahwa di dalam project planning ada beberapa format atau dokumen. Yang pertama adalah silahkan masing-masing kelompok membuat perencanaan, penjadwalan, flowchart ya, agar rencana itu harus sesuai dengan prosedur project. Seperti di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kenapa harus ada perencanaan, harus ada penjadwalan, sehingga kita bisa meninjau rencana tahapan-tahapan pengerjaannya seperti apa. Jadi dari nanti beberapa judul yang diajukan oleh kelompok, silahkan buat rencananya. Lalu yang kedua adalah dalam melakukan rencana, kadang dalam perjalanannya ada proyek. Ya, kira-kira apa yang harus kita buat di luar dari kegiatan rutin. Yang ketiga adalah jelas yang namanya kegiatan pasti ada unsur resiko. Nah, kita harus mengurangi tingkat resikonya. Makanya nanti ada identifikasi resiko. Ada berapa resiko, lalu kita kurangi resikonya yang asalnya misalnya 20, sehingga resikonya tetap kita terima menjadi 5. Nah, di sini diperlukan identifikasi resiko. Keterkaitan dengan efisiensi sumber daya yang ada. Nah, di kelompok itu kan sumber dayanya adalah ada yang 3 orang,
ada yang 4 orang. Bagaimana sebuah kegiatan itu ternyata membutuhkan personanya lebih dari 3 atau 4 orang. Boleh istilahnya menggunakan tambahan lebih dari 3 orang atau 4 orang, tapi bukan teman-teman mahasiswa. Boleh di luar ya, di luar atau teman kita atau siapa dilibatkan agar usulan proyek ini bisa berjalan dengan baik. Jadi, kalaupun kita butuh tenaga kerjanya, jangan teman sekampus. Cukup 3 atau 4 orang dalam kelompok, silahkan ditambahkan dengan teman yang lain, ya, yang di luar kampus. Lalu juga di sini yang kelima adalah ada komunikasi. Komunikasi secara internal, mematangkan kegiatan, mematangkan proyek, dan juga komunikasi secara eksternal tergantung kebutuhan kita yang mana dan eksternal yang bisa dihubungi dalam mensupport kegiatan kita itu yang mana. Lalu juga dengan adanya dokumentasi atau perencanaan itu kita akan mengukur kesiapan bagian-bagian yang akan kita lalui. Lalu yang terakhir baru akan terasa bagaimana kinerjanya tercapai ataupun tidak, rendah atau maksimum. Untuk itu, yuk kita lihat cakupan proyeknya. Bisa berupa pekerjaan yang sifatnya sudah dikerjakan bagi yang sudah bekerja, ataupun juga bisa mengambil usaha seperti beberapa pengajuan ada yang ke arah kuliner misalnya, atau di luar. Makanya lakukan project planning ini sesuai pekerjaan yang memang sehari-hari dan juga secara profesional. Tentu mengacu kepada etika di dalam bekerja. Ya, jangan sampai tusinya saya A ngerjain tusi yang B. Ini sudah menjadi salah kaprah. Walaupun mengerjakan yang B juga harus seizin orang yang bekerja di dunia B itu. Ini misalnya. Nah, keterkaitan dengan project planning ya, beberapa yang diusulkan oleh masing-masing kelompok pasti ada goalnya, ada tujuannya. Nah, tujuannya ini dibuat dua. Pertama adalah rencana strategi, cakupannya adalah lebih dari 2 tahun, lebih dari 1 tahun, lebih dari 3 tahun, ya maksimal 3 sampai 5 tahun rencana strategis. Tetapi kalau rencana operasional bisa 1 bulan, bisa 1 tahun maksimal, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, tergantung permintaan. Makanya rencana operasional itu ada dua kegiatan yang sifatnya dadakan atau insidental atau kegiatan yang sifatnya rutin. Nah, untuk yang insidental pasti rencana kegiatannya ujug-ujug atau tiba-tiba atau sewaktu-waktu ya. Makanya ketika ada sebuah proyek, dibuatlah sebuah program bagaimana tahapan-tahapan pengerjaan sebuah proyek. Yang kedua juga akan diukur dari sisi anggaran. Dan yang ketiga adalah dari sisi kualitas. Jadi hanya 3 dimensi. Lalu juga kegiatan yang berulang-ulang atau rutin lah bisa dibilang. Rancangannya juga tetap tidak jarang berubah. Regulasinya juga tetap, prosedurnya juga sudah standar, Mbak. Ya, jadi sudah ada aturan-aturan yang harus disepakati. Nah, keterkaitan kendala, di sini ada 3 kendala. Pastilah kalau dalam melakukan sebuah pilot project, kita akan berbicara masalah biaya atau anggaran. Yang kedua adalah kita akan berbicara masalah kesanggupan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau dengan kata penjadwalan. Lalu juga yang ketiga dari sisi kualitas atau mutu. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Nah, untuk tugas mahasiswa ini diberi kesempatan adalah maksimal 2 bulan proses pengerjaannya. Makanya mahasiswa mengajukan judul berdasarkan kesepakatan dan kelompok masing-masing. Nah, tentu di sini ada perbedaan apa sih masalah namanya kegiatan proyek atau juga kegiatan yang operasional. Tentu kalau udah kegiatan operasional sudah rutin ini berulang-ulang ya. Terus ya.
tentu jangkanya juga panjang. Nah, kegiatan juga relatif ya. Tuh. Lalu di sini tetap yang namanya rutin atau operasional itu tetap ada batasan anggaran, ada penjadwalannya. Lalu juga kegiatannya sudah terukur ya, sehingga tidak terlalu banyak. Lalu juga volumenya juga sangat stabil. Tetapi kalau kegiatan proyek bercorak kepada dinamis, artinya ketika ada VO, pre-order misalnya. Hari ini banyak kerjaan dalam proses pengerjaannya 1.000 unit, dikasih waktu 1 minggu. Tapi minggu depan santai, tiba-tiba ada lagi yang pesan dengan durasi 1 bulan. Itulah. Jadi betul-betul proses pekerjaannya dinamis, berbeda dengan yang rutin, makanya non-rutin. Lalu yang kedua adalah siklas ya. Siklas itu biasanya pendek karena ini project. Gimana nih, 6 bulan sanggup nggak proses pekerjaannya? 2 minggu sanggup nggak? 2 bulan sanggup nggak? Nah ini. Jadi makanya siklus projectnya relatif pendek. Lalu juga dari intensitas atau kegiatan pada periode itu berubah-ubah. Kadang hari ini sibuk, besok santai gitu. Sampai masa proses pengerjaannya berakhir. Nah, artinya bahwa kegiatan itu harus diselesaikan mengacu kepada 3 hal. Pertama, anggaran. Kedua adalah penjadwalan. Ketiga adalah kualitas. Nah, makanya di sini ada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin atau yang sifatnya dadakan. Nah, sehingga kita bisa mengukur volume daya. Kadang si volume itu hari ini mungkin tenaga kasar, tenaganya banyak sekali. Tapi setelah habis masa pengerjaannya, tenaga kasar udah selesai. Oh, sekarang baru tenaga profesional. Mungkin tidak sebanyak. Misalnya tenaga kasar adalah 1.000 tenaga kasar. Oh, ini mah tenaga soft skillnya bisa menjadi 20 orang atau 10 orang. Jadi volumenya itu tidak stabil atau berubah-ubah. Nah, kita betul-betul ya dalam melakukan sebuah pilot project atau project planning harus memiliki konsep SMART. Yang pertama adalah spesifik. Memang kita punya goal, memang kita punya tujuan, tapi betul-betul spesifik, jelas dan pasti. Lalu juga keberhasilannya measur, yaitu terukur ya. Bahwa kita tuh kemampuan kita tuh misalnya dalam proses pengerjaan 1 hari ada 2 unit itu. Yang terukur jangan sampai kemampuan 2 unit proses pengerjaan dalam 1 hari adalah misalnya 100 unit. Ini kan itu sudah tidak masuk akal. Ya. Lalu yang ketiga adalah sangat realistis ya, tujuan yang dicapainya realita gitu. Lalu juga relevan sesuai dengan eranya, sesuai dengan teknologinya, sesuai dengan nuansanya. Sangat disesuaikan gitu. Dan yang kelima adalah keterkaitan waktu. Proses pengerjaannya kesanggupnya 3 bulan ya 3 bulan. 1 tahun ya 1 tahun. 2 minggu ya 2 minggu. Seperti itulah. Jadi harus ada kesesuaian. Nah, tujuannya apa? Bisa meningkatkan target yang akan kita capai. Makanya goalnya harus pasti dan goalnya itu harus jelas. Ya. Lalu juga ada dari sisi manfaat, bagaimana kita bisa melakukan penilaian risiko dan menyusun mitigasi. Nah, risiko di sinilah ya yang harus kita ukur. Ternyata ada ekstrim risiko. Jadi risiko ini betul-betul ya perlu sekali sebuah tindakan. Karena kalau tidak ditindak, maka tingkat kerugiannya tinggi. Yang kedua adalah high risk, ya, resiko yang besar. Wah, ini besar sekali, makanya turun biasanya pimpinan puncak ikut menyelesaikan. Lalu yang ketiga adalah modern risk, ya. Artinya di sini ada resiko sedang. Lalu juga dibutuhkan sebuah tanggapan supaya risiko itu turun gitu. Dan yang ke L adalah low risk ya, bagaimana risiko itu rendah dan punya toleransi. Nah, yang keempat adalah alokasi sumber daya yang lebih efisiensi. Nah, artinya bahwa tadi jangan sampai kita hadir tidak dioptimalkan ya. Betul-betul kebutuhan kita itu sesuai.
Lalu yang kelima adalah melakukan identifikasi dependensi tugas. Makanya di dalam pilot project ini ada bagiannya. Maksudnya ada ketua, ketua kelompok itu artinya dia di posisi ketua. Lalu ada sekretaris atau bendahara atau apa bagiannya yang 3 orang itu atau yang 2 orang ya. Karena kelompok ini ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang. Silahkan dibuat posisi organisasinya project name ya apa nama projectnya. Nah, bagaimana kalau organisasinya lebih dari 3 orang atau lebih dari 4 orang? Boleh kita mengambil di luar dari kelompok kita, di luar dari mahasiswa. Misalnya kita punya teman misalnya dan dia jago di situ, udah masukin aja. Ya, tapi secara pelaporan tetap 3 mahasiswa itu yang dipertanggungjawabkan. Nah, artinya nanti terjadi mix ya tenaga kerja. Lalu juga di sini ada beberapa ID tes ya, ada nomor-nomornya ya, ada eh, apa sih eh, durasi dayanya. Lalu juga yang keenam adalah yaitu membangun atau mendukung supporting dari sisi komunikasi. Apakah nanti dari tim IT atau staff atau juga nanti stakeholder. Dia kan istirahat tapi kita bisa berkomunikasi. Kita bisa membangun sebuah komunikasi ya. Nah, di sini ada beberapa project engineering secara konstruksi ya. Jadi kata kuncinya adalah konstruksi. Yang memang kalau bicara konstruksi atau seperti gedung gitu ya. Ini betul-betul proyek pengkajian kelayakan. Apakah pekerjaan ataupun juga bisnis yang kita lakukan layak dan tidak. Yang kedua adalah bagaimana dari sisi fashionnya atau desain. Yang ketiga adalah distribusinya, pengadaan. Dan yang keempat adalah konstruksi kondisi gedung. Apalagi sekarang musim gempa ya. Lalu yang kedua adalah project engineering manufaktur. Ini adalah lebih ke arah produk ya. Makanya mahasiswa nanti didorong bagaimana project planningnya ke arah produk. Lalu yang ketiga adalah dari sisi selling X service adalah service yang prima. Ya. Makanya sales juga harus memiliki konsep merancang dari sisi informasi. Yang kedua adalah dari sisi program kegiatan. Programnya diharapkan betul-betul efisiensi dan hemat. Ketiga adalah diversifikasi dalam hal penggabungan atau pengalihan sebuah keputusan. Dan yang keempat adalah betul-betul bisa memberikan sebuah energi. Ya, kehadiran kita tuh bisa memberikan support, dorongan, apalagi yang mengalami musibah ya. Itu supporting itu sangat dibutuhkan atau lagi yang lagi galau misalnya. Nah, tentu juga dalam proyek pelayanan manajemen ini kita perlu merancang strategi. Tujuannya apa? Kalau dengan rancangan strategi, akhirnya kita menghindari atau mengurangi kriminal yang ada di tempat kita atau di tempat orang lain ya. Lalu juga di sini ada proyek penelitian dan pengembangan. Tentu dalam pelaksanaan di sini diperlukan tenaga ahli. Lalu berikutnya adalah proyek kapital, yaitu sebuah badan usaha atau pemerintah. Misalnya dari sisi pembebasan tanah, lalu menyiapkan lahan atau melakukan pembelian apa saja. Nah, artinya bahwa secara garis besar, maka karena era sekarang adalah era digital, artinya bisa melakukan promo melalui internet, e-commerce ya. Silahkan ada yang melalui TikTok, ada yang melalui YouTube atau apa saja ya. Yang penting lakukan pemasaran melalui web. Lalu juga di sini ada company profil, makanya nanti mahasiswa membuat company profil. Ya. Lalu di sini setelah membuat company profil, dijelaskan seperti apa jenis usahanya, produknya barang atau jasa, bagaimana peningkatan excellent service-nya ya, bagaimana pelayanannya di nomor urut 3. Lalu juga apa sih kelebihan produk yang kita ajukan?
keterkaitan alamat ya, silahkan. Nah, lalu di sini secara garis besar dalam pembuatan web ya, misalnya melalui aplikasi. Nah, di sini contoh ini mah keterkaitan dengan pelaku usaha UMKM. Ini mah contoh ya. Karena dalam melakukan sebuah bisnis itu tidak mungkin langsung ke CV, langsung ke VT. Biasanya dari UMKM dulu, setelah itu berlahan-lahan dan pasti baru kita bisa memberikan keputusan. Nah, ini adalah sebuah contoh nah, keterkaitan dengan UMKM. Lalu juga keterkaitan dengan penyediaan pembuatan web ya, masalah UMKM. Silakan nanti bisa mengambil sebuah kontak ya, yang memang bisa kita bangun bersama. Lalu juga menjalin hubungan dengan klien ya, dalam hal apa masukan, baik secara produk yang sifatnya kekurangan atau kelebihannya seperti apa. Jadi itu secara garis besar yang jelas bahwa tujuan dari sisi digital adalah bagaimana kita bisa promo melalui e-commerce. Nah, sasarannya bisa UMKM, bisa pelaku usaha dalam bentuk PT atau CV. Cuman ini mah misalnya nih kita fokus ke UMKM misalnya. Makanya ada promo produk ya, ada pemasaran melalui digital. Lalu juga yang terakhir adalah dari sisi web ya, biar tujuan dan sasarannya itu jelas. Nah, keterkaitan dengan hasil, bagaimana kita bisa meningkatkan usaha kita dari misalnya UMKM. Jadi pasarnya lebih jelas yang asalnya di Bandung sekarang sudah masuk ke misalnya Padang atau Sumatera. Ini adalah sebuah rancangan yang harus dilakukan selama 2 bulan ke depan. Berikutnya adalah menekan angka pelaku UMKM ya, yang memang sudah nyebar gitu. Benar nggak sih jumlahnya itu 90% berdasarkan data lapangan. Lalu yang terakhir adalah memperluas stakeholder. Ya, ini sangat perlu. Nah, makanya untuk tugas, ya kebetulan sih tidak ada tugas ya pertemuan kedua itu. Tapi ini sebagai penjelasan aja bagaimana mengelola dengan modal project ya. Itu di sini perlu ada kepastian. Lalu juga dari risiko dengan dilakukan identifikasi, dengan dilakukan evaluasi, maka bisa memberikan pencegahan-pencegahan terhadap sebuah target yang memang merugikan. Dan yang ketiga adalah membuat laporan proyek dari mulai awal proses sampai ke akhir ya. Makanya ini tugas besar itu adalah membuat sebuah proses sebagaimana nama produk yang diajukan oleh mahasiswa masing-masing ya berdasarkan kelompok. Tentu di sini ada nilai resiko. Nah, setiap bisnis itu pasti ada resiko. Nah, tapi bagaimana resiko ini bisa kita terima dan bisa kita hindari atau bila kita kurangi ya. Ini keterkaitan dengan resiko. Yang kedua adalah resiko yang tidak diharapkan dan harus dihindari. Kan ada beberapa jebakan-jebakan di mana kita akan masuk kepada resiko yang memang yang diharapkan, yang tidak diharapkan menjadi yang diharapkan. Ya, ini jadi rumus terbalik saja. Dan yang terakhir adalah resiko yang sepenuhnya betul-betul bisa diterima. Nah, makanya keterkaitan teknoper apa eh, project planning ini salah satu cara yaitu kita masuk ke dunia UMKM. Karena memang langkahnya itu terukur dan jelas serta pasti. Tapi kalau sudah masuk ke ranahnya industri, maka betul-betul harus kita pikirkan, baik dari sisi promo ataupun juga dari sisi marketing. Nah, itu adalah nilai dan perkembangan resiko. Nah, jadi di pertemuan ini hanya cukup, ya silahkan dirancang dengan melakukan diskusi FGD dan apa yang barusan disampaikan, silahkan didiskusikan. Dan masing-masing kelompok pada proses penyusunan tugas besar ini silahkan di video nanti ya ada beberapa foto dan video proses mahasiswa dalam melakukan sebuah pengerjaannya. Baik, kalau tidak ada masalah dan tidak ada pertanyaan, maka akan saya cukupkan, akan saya akhiri.
Sampai di sini dulu materi kita dan sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.